Selamat malam. Salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Umi di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah episode 288 dengan judul Kemul Mega. Sambil menunggu Mas dan Mbak bergabung, saya disclaimer dulu ya bahwa apa yang akan kita bahas ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya bagus itu. Justru itu yang kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga lah wong ini cuman dongeng. Halo Mas. Halo Mbak, Ore, bisa lihat sebentar. bisa lihat? Aman nih. Tak kirain kayak kemarin, nggak bisa lihat. Aman, kali ini aman Mas. Gimana Mas, kabarnya Mas? Capek? Ngantuk Mbak, seperti biasanya. Halo Mbak. Halo, Mbak, aman nggak Mbak? Aman. Aman, kelihatan semua berarti sekarang. Minggu lalu aku nggak bisa lihat Mbak Vicky kan. Oke, karena udah bergabung semua, mau ngobrol dulu. Bentar, Mbak. Langsung Ngobrol ke... dulu bentar. Hah? Ngobrol aku coba lihat chatnya Sorry, mana. suaramu putus-putus Mbak. Masih putus-putus sekarang. Sekarang nggak, tadi sempat nggak kedengeran Mbak ngobrolnya. Udah ada. Oke, udah siap? Kita lanjut ke slide. Oke. Monggo, biar bisa segera tidur. Oke, thank you Mbak. Atlantis series ke-288, Kemul Mega. 1. Dalam cerita di wayang kulit Jawa, jika ada satrio yang mengaku Kemul Mega, maka dia pasti berasal dari daerah yang tidak jelas. Kemul itu dalam bahasa Jermannya selimut ya, berarti selimutan awan gitu. Mega itu kan awan gitu. Iya Mbak. Mega adalah awan, tapi bukan yang berwarna abu-abu, karena mega itu bukan mendung. Di Jawa itu membedakan antara mendung sama mego. Kalau mego itu warnanya putih, kalau awan itu warnanya abu-abu. Lanjut Mbak. Mega berwarna putih, sehingga biasanya digunakan oleh satrio yang berhati bersih. Ceritanya begitu. Lanjut Mbak. Dongengnya gitu ya Mas ya? Ya dongengnya. Maka tidak akan ada Drubikso yang mengaku Kemul Mega. Kalau gitu mungkin kan selimutan apa mbuh. Bisa lanjut Mbak. Biasanya kata-kata lengkapnya adalah kandang langit Kemul Mega. Itu kata-kata kalau ketemu orang yang tidak jelas arah asalnya dari mana, atau dia tidak mau diketahui asalnya dari mana. Lanjut Pak. Mega adalah awan putih yang terdiri atas butiran uap air. Teorinya sih begitu, tapi apa begitu benar nggak tahu. Ayo Mbak. Mega ada di ketinggian yang beraneka ragam tergantung massa jenis yang bisa terbentuk. Tapi ini maksudnya bukan mega yang di Bandung ya. Lanjut Mbak. Oh lagi kabur. Oke. Bukan mega yang di Bandung Mbak ya. Iya. Dan mega itu bergerak belum tentu searah angin. Kalau waspada betul, kadang-kadang ada mega yang bergerak itu justru berlawanan dengan mega yang lain. Lanjut Mbak. Karena ada banyak mega yang terkadang punya arah sendiri. Jadi tidak ditentukan oleh mayoritas mega arah mana, dia bisa aja bergerak arahnya beda sendiri. Lanjut Mbak. Berarti dia bisa tiba-tiba putar balik ya Mas ya? Oh iya, pernah itu yang kelihatan seperti itu juga. Atau misalnya semuanya mengarah ke timur,
dia mengarah ke utara gitu, atau mengarah ke barat, atau mengarah ke selatan gitu. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan arah yang mayoritas, bahkan tabrakan dengan mendung yang awan yang lain gitu Mbak, dengan mego yang lain gitu. Terus kalau mega kayak gitu dia kalau mau ke kanan ke kiri pakai sen nggak mas? Pakai lampu sen nggak? Ya enggak lah Mbak, dia kan di sana kan dia nggak ada peluang kecelakaan lalu lintas ya, jadi Oh nggak perlu. iya, meskipun tabrakan nggak sakit ya mas itu berarti? Iya. Mm-mm. Oke, oke. 10. Namun ada juga mega yang kadang salah dalam pembentukan bayangannya. Iya, kadang kalau kan logikanya kalau sinar dari atas tuh bayangan di bawah, bukan kebalik, malah bayangannya di atas. Ayo Mbak. Karena cahaya matahari itu dari atas, tapi kadang ada mega yang bagian gelapnya justru di atas. Itu tergantung kita jeli nggak dalam mengamati peristiwa alam ya, karena kalau jeli pasti akan kelihatan hal-hal yang jadi tidak masuk logika yang normal. Lanjut Mbak. Karena banyak mega yang digunakan untuk menutupi peradaban besar. Sehingga kadang-kadang salah dalam ini eh, meletakkan bayangan. Lanjut Mbak. Sehingga terkadang operator pesawat peradaban besar itu lupa menempatkan posisi yang terang dan gelap. Atau bisa juga disengaja, karena ada yang mau diberitahuin di bawah sana. Lanjut Mbak. Atau bisa juga gini mas, halah orang sing weruh kok lek gitu kan, raurus gitu. Nah, ada bisa begitu, atau minta supaya ada yang di bawah sana yang ngamatin gitu Mbak. Perlu aku toh ada bisa gitu juga kan. Lanjut. Terus dianeh-anehi kok ora kroso gitu kan. Iya. Oke. Dan bentuk mega terkadang juga terlihat bulat sempurna atau kayak piring ditumpuk. Atau jangan-jangan itu piring terbang mas, yang biasanya ada di kondangan mas. Itu loh Nek, jangan-jangan. nek Ada piring terbang sayurnya. tuh ngertiku kalau ada orang yang sedang berantem Mbak di ruang tangga itu biasanya ada piring terbang. Hmm, aku soalnya kalau lagi ada temanku nikah gitu so ada piring terbang mas. Makanan tapi. 15. Hal ini karena kemungkinan bagian kamuflasenya masih dalam awal praktek. Jadi belum terlatih atau memang disengaja. Lanjut Mbak. Tapi mega seperti itu jika tertabrak pesawat bisa rusak pesawat yang nabrak. Bisa rusak bagian moncong depannya atau malah jatuh sekalian. Lanjut. Karena kalau diukur skala kekerasannya, maka pesawat di dalam mega jauh lebih keras dari pesawat kolobendu. Wow. Karena kalau pesawat kolobendu kan rata-rata menggunakan aluminium ya, jadi pasti nggak terlalu keras. Lanjut Mbak. Di daratan yang mirip mega adalah kabut. Iya, kalau di Jakarta yang mirip mega kabut. Oh ya, tadi untuk pesawat itu kan rata-rata dari aluminium ya, jadi ya tak ngertiku, aku tuh menggunakan aluminium kalau aku bukan untuk pesawat, tapi untuk bikin untuk panci atau Mbak, pajan. Hmm. Kan itu aja nama panci tidak peyok atau Mbak. Kalau itu ya jelas. Oke, lanjut aja Mbak. Oke, 19. Dan kabut itu bisa menutupi pemandangan sehingga susah dilihat. Dan kabut itu ada yang bawa. Dalam dongeng begitu. Lanjut Mbak. Namun ada beberapa tempat yang kalau ketutupan kabut bisa berubah saat terbuka. Karena ada beberapa tempat seperti misalkan waktu saya naik ke Gunung Slamet itu ada daerah yang ketutupan kabut, begitu kabutnya pergi beberapa susunan pohon langsung berubah dan orientasi bukit sebelah sana juga pindah. Itu sering sih kejadian di Gunung Lawu juga pernah seperti itu. Lanjut Mbak. Hal itu karena kabut yang menutupi itu atas permintaan yang menutupi. Jadi by order. Lanjut Mbak.
Karena teknologi masa lalu memang bisa melakukan hal seperti itu. Dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Sebagai bukti sisa teknologi masa lalu sampai hari ini masih ada, yaitu pawang hujan yang bisa menyingkirkan hujan. Walaupun mungkin HRC nggak bisa ya, tapi ada yang bisa, katanya begitu. Lanjut, Mbak. Padahal teknologi modern saat ini tidak bisa menyingkirkan hujan sama sekali. Jadi teknologi saat ini yang dengan standar internasional hanya bisa menunggu nasib kalau terjadi hujan. Itu karena kurang menyan ya teknologi zaman sekarang. Lanjut, Mbak. Sisa teknologi menyan itu hanya sebagian kecil dari teknologi masa lalu. Karena teknologi yang beredar sekarang itu tidak menganggap semua benda itu benda hidup. Lanjut, Mbak. Dan itu adalah sisa dari teknologi yang sudah hampir punah. Ya karena memang saat ini semuanya didasarkan atas benda itu mati gitu. Lanjut, Mbak. Namun itu hampir punahnya hanya di peradaban 4% arcapada. Di 4% pun tidak semuanya karena masih ada yang pegang. Tapi kalau yang di 96% jelas masih pegang semua. Lanjut, Mbak. Mas, kok kayaknya angka 4 ini rada sakral ya? Kayak ada yang ngomong 4 pembawa sial. Jangan-jangan itu tuh cuma ada di peradaban Kolobendu, Mas. Karena mereka tahu kalau mereka cuma dikurung di 4% doang. Makanya mereka anggap, aduh cuma 4% nih. Angkanya jelek ya, gitu gak sih, Mas? Karena ya angka 4 itu kan kayak kursi kualik loh, Mbak. Hmm. Pertama itu, yang kedua kan masalah hidrobekso yang ganggu juga 4 kan, Mbak. Hmm. Makanya ya daerahnya jangan lebih dari 4%, dan angkanya 0 loh, angka 4-nya. Ya makanya angka sialnya diingat-ingatnya 4 terus gitu ya, Mas. 28 berbeda di peradaban 96% arcapada yang masih sangat mengandalkan teknologi lama. Tapi itu cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Karena teknologi lama bisa dilihat kalau teknologi lama tidak kalah jika dibandingkan teknologi masa kini, apalagi yang berstandar internasional. Paling tidak kalau teknologi lama itu minimal itu ada loh ceritanya kemayang atau menghilang. Kalau teknologi zaman sekarang kan nggak ada, Mbak. Minimal itu udah kalah kaci loh itu di situ. Ya. Terus apa namanya? eh pusoko itu wujudnya besi loh, disuruh-suruh gitu. Kalau mereka kan nyuruh-nyuruhnya harus pakai klakik-klakik, harus pakai peralatan macam-macam. Kalau ini kan diomongin tok langsung bisa melaku dewe gitu kan. Kaci kan. Gampang dong. Ya, gampang dong lah ini. Saya 30 karena standar internasional akan berusaha menghilangkan semua hal yang bangsa barat tidak sanggup jelaskan. Karena memang mereka kurang menyan dan memang mereka nggak ngerti itu, makanya mereka selalu menghilangkan semua hal yang kira-kira mereka nggak bisa jelaskan. Oke, karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudtejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudtejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Sudtejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke, Mas, hari ini kita ada 2 kiriman video disclaimer. Ya, berarti 30 sampai 60 aja. Oke. Ini hanya dongeng. Kalau mau percaya, ya jangan. Ojo percaya.
Tuh, tadi Blitar. Iya, Kita Mas. pikir suaranya kayak suaranya Mbak Etika ya, Mbak ya. Iya mas. Jangan-jangan tuh dirijennya Mbak Etika mas. Oh kaget, tak kira suaranya Mbak Etika, makanya loh, kok ini, kok Blitar. Iya, Mas. Mas, monggo yang di 30, Mas kerso cerita napi, Mas. Dongeng napi, Mas. Ini Mbak, itu kan waktu pas lagi lagi bingung tanya jawab sama Mbak E, kan masalah itu apa namanya, bagaimana supaya bisa mendapatkan diskon, gitu kan Mbak. Ya biasalah kalau kita kalau beli apa-apa kan juga mesti mikir gitu kan, kalau ada diskon itu yang kita pilih gitu. Dan terus terang Mbak bingung aku sampean karena nggak dari semua jawabanku tidak ada yang benar karena memang tidak boleh dengan alasan seperti itu kan. Ya untungnya Mbak ada salah satu dari ya kalau dikatakan leluhur dia masih hidup begitu, itu bantuin. Beliau itu tinggalnya di tempat yang mungkin sekarang nggak terlihat ya, itu ada di daerah daerah apa ya, kalau dikatakan seperti ini Mbak, makanan yang ada di Surabaya itu kan ada lagunya itu Mbak, itu Semanggi Surabaya, Semanggi tapi Rading Surabaya gitu loh Mbak. Di dekat sana sih tempatnya beliau, dan saya terima kasih banget nanti ini sekalian karena dia pasti juga ngelihat ya, jadi atas pemberitahuan beliau aku makasih banget. Beliau namanya kan Panembahan Pringgoloyo, dan beberapa kode yang dia tunjukkan di peradaban kita itu sangat menjawab sekali gitu. Itu dari Panembahan Pringgoloyo di situ di daerah yang namanya apa ya? Apa ya Mbak ya? Jenenge ya. Nek dikonek ke eh, kelasnya Samsung itu ngarepe S sih. S. Tapi kalau dikatakan urutan A B C D itu urut gitu. Jadi iya Mbak Vicky, S. daerahnya itu ada S -nya. Hmm. Ini tuh SD gitu loh, Mbak. Hmm. Saya bukan SD. Tapi Mm-mm. kalau SD, zaman SD itu aku suka ini mas, suka lihat kartun. Tapi Oh ya, anjing. Tapi kartunnya anjing, maksudnya bukan, ini bukan ngatain ya. Ini kartunnya itu anjing, namanya Scooby Doo mas. oh iya, ya Scooby ya. Doo. Pernah Daerahnya kenal? seperti itu. Pernah. Itu yang Hmm. film hantu-hantuan itu ya Mbak ya. Ya, hmm. Suka itu. Ya, Scooby Doo. beliau- dan jawaban beliau tuh diterima langsung sama Mbak ya Mbak. Karena beliau pertanyaan jelasnya gini. Di Jawa itu ada beberapa perhitungan hari. Tapi perhitungan hari itu semuanya ada hitungannya mulai dari wuku, ada wuku, nogodino, pasaran, terus apa namanya tuh windu dan sebagainya gitu. Nah, dalam Hmm. perhitungannya orang Jawa itu kan ada nek radite itu berarti angkanya 5, kalau songo itu 4, anggoro itu 3, kalau budo itu 7, respati itu 8, sukro itu 6, tumpak itu 9, palguno itu 9, pon itu 7, jenar itu 4, kasih itu 8, manik itu 5, gitu loh Mbak. Hmm. Nah, beliau tuh mengatakan bahwa jangan lupa orang zaman dulu tuh ngerti yang namanya Hadino 40-an gitu. Makanya angka 40-an itu dijadikan patokan. Ada Dino 40-an. Artinya Dino 40-an itu hari yang terdiri dari 3 hari tapi itu sama dengan 40 hari. Artinya dalam waktu sekian lama itu minimal itu harus dikurangi 40 hari kali sekian gitu. Nah,
Aku nyari dong di hari 40-an. Ternyata aku menemukan 3 hari yang berurutan memang. Ada 3 hari berurutan 40-an. Ada Respati, Jenar. Itu kan berarti Respati 8, Jenar itu 4. Jadi jumlah 12. Terus Sukro Kasih, itu kan Sukro itu 6, Kasih itu 8. Nanti kalau dijumlah juga 4. Jadi 14. Kalau tadi 12 ya, itu 14. Terus ada Tumpak Manis. Itu kan berurutan. Kalau Tumpak itu 9, Manis itu 5, berarti jumlah 14. Jadi 12 tambah 14 tambah 14 itu kan 40. Nah, terus ada yang kedua, deretan urutan dino patang puluhan yang kedua itu ada Sukro Palguno. Jadi Sukro itu 6, Palguno itu 9, jadi 15. Terus Tumpak Pon, Tumpak itu 9, Pon itu 7, berarti dia 16. Terus Radite Jenar, Radite itu kan 5, Jenar itu 4, ya, jumlahnya 9. Jadi angka 15 tambah 16 tambah 9 itu kan 40 juga. Jadi ada 2 kali 40 dino. Gitu. Nah, kalau dikalikan dengan waktu yang sudah berjalan sekian lama, itu berarti harus dikurangi 40 hari kali sekian, gitu kan. Tapi ada patokan-patokan yang beliau boleh berikan untuk menghitung itu semua, gitu. Dan Mbak Tunggu kaget dengan jawaban itu, gitu. Kok bisa ngerti? Gitu. Terus Gitu. endingnya dapat diskon nggak, Cuman Mas? sekarang aku jadi bingungnya gini, Mbak. Menghitungnya itu bagaimana cara menghitungnya supaya kita ngerti dikurangi 40 hari kali berapa ya itu, karena ini kan eh, tidak, tapi artinya maju, Mbak. Kalau itu artinya bahwa itu pasti akan dianggap maju, tapi eh, ya aku belum bisa menghitung, gitu. Belum bisa menghitung karena bingung dengan ininya. Tapi tentunya maju, tutok atau aneh gitu. Jadi mungkin anu sih, aku akan melihat lagi kapan-kapan kalau ada waktu, aku akan melihat di daerah situ ya, di daerah Semanggi, ning ora ning Surabaya gitu. Semanggi ning ora ning Surabaya. Ya, Di daerah karena Scooby-Doo. memang daerah Scooby-Doo. Karena di sana jelas eh, data-datanya kalau tak lihat dari Google Earth kelihatan banget itu ininya apa namanya beberapa beberapa lambang yang sadar nggak sadar dibikin oleh di peradaban sini, dan itu cara menghitungnya dari situ gitu loh. Top bener, menyembunyikannya bagus bener dari beliau itu. Sehingga nggak akan ada yang sadar, dan itu menjadi daerah tempat yang sangat elit, sehingga kalau mereka keluar masuk nggak akan ketahuan keluar masuk peradaban dari situ gitu. Jadi kalau di daerah itu kalau tiba-tiba ada mobil nongol yang tadinya di depan kosong terus tiba-tiba ada mobil gitu, nggak tahu dari mana datangnya, ya jangan kaget. Memang itu daerah daerah lintasnya di situ ya. Jadi bukan di daerah sepi ya, daerah ramai malahan, Mbak. Daerah Itu sepi langsung konangan, Mas. Orang langsung ada perbedaan signifikan. iya. Mungkin anu Mbak, kalau suatu ketika Mbak lewat, nanti tak kirimi beberapa gambar, tolong di ini ya, apa dilihat bentuk bangunannya dari bawah seperti apa ya. Siap. Oke, Mas. Itu terus yang kedua itu aku mau cerita dikit tentang ini sih. Nah, mungkin di style dulu Mbak, komen videonya Mbak. Pun badhe telas lisahipun. Urupipun Kang Lampu asanget ngegek Tan Sipi. Menika sampun pertanda menawi jerlisah meh telas utawi kotong.
Cetha asanget urupipun ngeget sanget Tan Sipi. Ngeget sanget urupipun kados mboten bakal purna. Ngegetipun Ponang Agni paring pitedah menawi kalabendu sampun ngancik badhe purna. Pangrikala tiyang ical kamanungsanipun sampun jebabrah depanilem. Ananging Sang Hyang Bathara Wisnu sampun pratela saha tuhu uninga menawi sampun celak titimangsanipun tumindak. Tapi ini semua cuma dongeng, maka ojo gampang percaya. Salam menyan, salam ojo percaya. Kata percaya ya, soalin ini cuma dongeng. Jadi, saya jadi ingat dulu waktu pas ketemu Dr. Pelepio Picasso itu pernah menceritakan sesuatu kan. Dia berkali-kali ngendika bahwa leluhurmu tuh nggak pernah yang namanya sanepan. Ingat itu, nggak pernah yang pakai perlambang. Ngomong ngono ya ngono tenan gitu. Jadi kalau ngomong kajo lampu kang meh entek lengone ya entek tenan, meh entek tenan. Kobong ya kobong tenan gitu. Jadi jangan diartikan macam-macam gitu. Ya tapi itu dongeng beliau ya aku bukan dongengnya beliau kan yang orang teman-teman yang lain. Jadi mungkin tidak perlu diartikan, tapi yang jelas pertanda itu sudah muncul gitu loh, bahwa Gaden Geni itu sudah dimulai gitu. Membikin perapen itu sudah dimulai, tinggal kapan perapennya digunakan gitu kan. Ya, tapi perapen sudah dimulai di Sumet, sudah diubuk-ubuk gitu. Dan diubuk-ubuk itu nggak mungkin dari bawah sih, dari atas ubuk-ubuk gitu. Itu semoga tidak paham dan ya udah gitu aja. Oke Mbak, mungkin dilanjut dulu. Oke, Mas. Oh ya Mas, kalau yang Mas Ngendiko tadi nih kok Umi yakin Mas sudah ketemu kok sebenarnya angka-angkanya. Cuman Mas saja yang belum pengen cerita di sini ya kan? Karena kan Mas kapan Aku tuh justru minta kalau ada yang bisa ngajari aku mau ngajari Mbak, aku belum tahu. Belum tahu kan ini Mas sampun tahu nih ku. Apalagi nih kan kode-kodenya ada di segitiga emas. Yang bukan mungkin segitiga emas kali Mbak, itu makanannya orang Surabaya tapi running Surabaya kok. nggih, Mas. Nggih. Oke. Dulu aku dibeliin itu sama Pak Wawan tuh waktu pas ke Surabaya, tapi terus disusul ke Ketuban itu. Ingat toh, Mbak? Enak loh ternyata itu. Nggih, Mas. Nggih. Sampun, Mas. Niku mantan. Nggih, Mbak. Nggih. Kalau mantan kita lanjut ke slide nggih, Mas. Mbak. Nggih. Monggo. Oke, belum Mbak. Bentar. Silakan contohkan. 30. Jadi uap air adalah komponen dasar untuk membuat sesuatu yang tidak terlihat. Nggak usah dijelasin, lanjut aja Mbak. Dalam Majik Kemayan, hal itu sangat berguna. Karena untuk mengurangi kekuatan yang dipakai untuk nutupin, kan kadang-kadang perlu bantuan dari sesuatu hal yang real di alam. Lanjut Mbak. Karena Majik Kemayan itu sangat berfungsi untuk membuat bingung dan menutupi suatu wilayah. Dan ya itu tadi, makanya di daerah Scooby-Doo itu raketok. Lanjut Mbak. Bahkan, bisa saja wilayah yang sangat luas. Iya Mbak, benar-benar bisa luas kalau pakai cara seperti itu. Lanjut Mbak. Sehingga juga bisa untuk memenjarakan suatu peradaban agar tidak merasa dipenjarakan. Sehingga justru merasa seolah-olah memimpin peradaban, padahal sebenarnya dia yaitu ada di dalam sistemnya yang di dalam kurungan. Lanjut Mbak. Karena merasa bebas di wilayah yang luas, tapi tidak tahu kalau sebenarnya wilayahnya hanya dalam tempurung.
Udah jelas tadi, lanjut aja Mbak. Sehingga ada istilah kata dalam tempurung. Ya itu istilah ya, jadi tidak perlu diartikan macam-macam. Lanjut Mbak. Oke, Mbak, karena terus memang Mbak, pola penutupannya. yang ya, Mbak Omeng yang tadi udah dipublish Mbak. Sekarang Yang Mas Omin publish Mas. oke. Oke. Monggo Mbak. Oke Mbak, lanjut Mbak. Oke. Karena memang pola penutupannya seperti tempurung. Ya karena memang supaya ini apa namanya seolah-olah logis, tapi tempatnya juga harus luas sekali. Lanjut Mbak. Maka karena kejadian di atas ada istilah gembul mega. Udah jelas lah, dilanjut aja Mbak. Gembul itu berarti selimutan, dan selimutan mega itu artinya sesuatu bisa melayang dan bersembunyi di dalam mega. Kalau aku selimutan, kalau kademen. Lanjut Mbak. Karena tidak ada mega yang berada di bawah. Kalau mega di bawah, itu ya berarti kita ada di ketinggian. Lanjut Mbak. Kecuali meganya berkaki, Mas. Itu berarti orang. Oke. 42. Mega akan selalu ada di ketinggian. Ya karena memang dia sesuatu hal yang tidak ada di tempat yang rendah. Lanjut Mbak. Dan biasanya ketinggian mega itu tidak rendah, sehingga susah dijangkau. Sorry, tambah dijangkau tangan. Ya lanjut aja Mbak. Bahkan tinggi terbangnya layang-layang juga masih kurang tinggi. Kalau layang-layang tuh pendek, karena setinggi gunung aja nggak bisa. Lanjut Mbak. Namun berbeda dengan balon udara dan pesawat, serta roket yang bisa mencapai mega. Bahkan bisa lebih tinggi. Lanjut Mbak. Namun, untuk mega yang menyembunyikan sesuatu di dalamnya, biasanya akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Karena memang itu sesuatu hal yang apa namanya buatan untuk nutupin ya, untuk nutupin. Jadi memang bukan sesuatu hal yang asli. Lanjut Mbak. Sehingga mega tadi bisa mengganggu sinyal yang digunakan untuk komunikasi. Itulah karena itu bukan alamiah, tapi alamiah gitu. Lanjut Mbak. Namun, biasanya juga tidak stasioner. Jadi selalu berubah-ubah karena memang dia supaya tidak terlacak. Lanjut Mbak. Dan benda yang di dalamnya bisa pindah sakedeping netro. Karena mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Lanjut Mbak. Dan setelah yang di dalamnya pindah, maka bentuk mega akan berubah. Lanjut aja Mbak. Selain itu, anomali juga akan hilang. Karena yang pembikin anomalinya udah pergi. Ya Mbak. Dan gangguan gelombang elektromagnetik juga akan hilang. Karena itu memang ada penyebabnya, jadi bukan alami. Lanjut Mbak. Karena peradaban besar kemungkinan sedang mengadakan scanning terhadap 4% wilayah di Arcapada. Dan tidak pengen ketahuan, maka harus menutupi. Lanjut Mbak. Maka satrio yang ke mall mega itu pasti satrio yang bisa terbang. Jadi bisa kelang bawono gitu istilahnya. Lanjut Mbak. Sehingga bisa bersembunyi di balik mega. Dan itu dulu wajar, sekarang jadi nggak wajar. Lanjut Mbak. Dan penggambaran wayang seperti ini jelas menunjukkan peradaban yang tidak dikenal di zaman Kolopendu. Ya minimal kalau cara seperti itu aja digunakan, maka itu sudah langsung menarik perhatian wong sak jagat toh Mbak. Lanjut Mbak. Iya. Bahkan secara standar internasional juga tidak akan bisa menjelaskan fenomena itu. Maka yang ada adalah pengabaian. Dan ya karena udah adik gadoknya mereka tuh orang iso jelaske itu gitu. Ya sekarang ada benda berjalan perlahan di atas menyala kemerahan gitu.
dikatakan meteor, terus meteornya gede, terus tiba-tiba lenyap sendiri, itu kan otak-atik gathok banget tuh itu. Karena teori mereka kan mengatakan bahwa suatu benda itu kalau menghilang itu berarti akan mengeluarkan energi sebesar E sama dengan MC kuadrat. Itu apa mereka lali ya dengan teori seperti itu ya. Jadi kalau ada meteor gede terus tiba-tiba lenyap gitu, itu tanpa ada energi konversi energi atau ledakan kejut yang terjadi, itu apakah itu meteor gitu loh. Yang mereka boleh loh tak ada gadok seperti itu, tapi kalau orang Jawa tak ada gadok, mereka ngomongnya seperti itu. Jadi itu yang lewat di Jogja sampai ke Sumedang, mereka katakan itu meteor, tiba-tiba lenyap gitu aja. Nanti paling-paling ngomongnya di boding laut gitu. Gak tahu deh apakah di Sumedang itu ada laut atau enggak ya. Oke lanjut Mbak. Oke, 58. Dan pengabaian itu kemungkinan besar karena malu akan kalahnya teknologi dibandingkan teknologi yang katanya kuno. Ya nanti kita lihat nanti yang sebenarnya otak adik gadok tuh siapa gitu, karena di zaman ini nanti sudah mulai akan ada perubahan ya, bahwa ketika Habsburg kembali maka mereka pasti tidak akan mau kalau dikatakan mereka nggak ada. Lanjut Mbak. 59. Maka yang bisa ke Mall Mego bukan hanya manusianya tapi juga bangunannya. Maka terus nggak kelihatan seperti di daerah Scooby-Doo. Lanjut Mbak. Karena bangunan di peradaban besar itu sangat tinggi. Tinggi itu berarti artinya tidak pendek. Ya karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Menyan. Ini Mbak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Ketiga, kopdar tambah dari oleh Mas Agung Bimo Setijo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke Mbak, saksikan video disclaimer berikutnya. Goreng dadakan 5.000 ya? Tahu bulat hati goreng dadakan 500 ya. Gurih tahu bulat hati digoreng dadakan 500 ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500 ya. Ngopo tadi karepe masak zaman? Disclaimer apa tuh? Jalur pembulatan 500-an gitu Mbak. Tahu bulat hati Oh, 500. Aku pikir kok tahu terus. digoreng dadakan. Oke, itu dari Menyanar Jogja Mas, Mbak. Oh. Oke, Mas, yang 60 niki monggo, Mas mau melanjutkan cerita yang tadi atau ada cerita baru lagi? Ada 2 cerita lagi sih, Mbak. Yang pertama nyambung dengan yang tadi ya, yang Panembahan Trenggalaya itu ya, Mbak. Karena kan beliau itu terbaiknya yang nggak ada, biar aku aja yang anggap ada, karena itu kan dongengku gitu. Karena di dalam kenyataan pasti orang akan bisa ngeliat kan, karena itu dongeng. Yang pertama itu Mbak. Dan beliau itu dongengnya berkaitan dengan ini Mbak. Tugas beliau kan itu. Jadi kukur-kukur rasa dua-dua pendek cukup gitu loh Mbak. Terus tidur gitu.
Makanya eh, karena beliau adalah bagian terpenting dalam pengembalian berantas, ya berarti kalau seperti itu kan minimal itu untuk yang ada yang tempatnya seperti ini, yang di bawahnya itu dilihat apakah empatnya itu dindingnya basah banget, terus yang tiga ke bawah itu kayak main olahraga ya Mbak ya, dia nggak ada main ke bawah ke atas gitu. Itu apakah anu ya apa namanya, yang tiga harusnya paling nggak sudah separuh, udah separuh gedung dindingnya harusnya udah panas, udah basah, dan lantainya mungkin juga lebih sering basah ya, harusnya udah mulai seperti itu. Dan kalau air laut kelihatannya naik, coba aja dicek kalau nggak percaya, air lautnya pasti tawar. Bukan tawar banget, tapi istilahnya kalau asin tuh asinnya tuh nggak akan seperti asin yang di Semarang atau yang di Surabaya gimana gitu. Jadi ya kita lihat kalau misalkan Majapahit dikatakan di Jawa Timur, kan berarti beliau pengen membuktikan Majapahit ada di Jakarta gitu kan. Kita lihat nanti yang benar siapa. Wong kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak, kita hanya bisa ngelihat gitu. Satu-satunya bukti adalah satu, pertama kali pasti berantas dibuka dulu. Dan yang buka bukan kita. Kita kan hanya, oh iya toh ternyata gitu ya. Bisa gitu toh Mbak. Tuh, jadi ya semoga berantas segera dibuka. Karena masalahnya kan sudah banyak yang pengen beli tahu bulat. Dan tahu bulat itu aneh. Dari zaman pertama kali keluar sampai dengan hari ini harganya nggak pernah naik ya. Nggak pernah naik. Mbak Vicky pernah nggak dengar ada tahu bulat digoreng 600-an gitu? Nggak pernah nggak? 700-an Belum, gitu. Sejak zaman belum dulu ada. sampai sekarang 500 kan. Mm-mm. Satu-satunya makanan yang tidak berubah harga gitu kayak nggak salah gitu. Gitu, terus yang kedua ini Mbak, kalau bisa ditampilin gambarnya ini apa namanya yang berhubungan dengan Kresna Duto. Bisa nggak Mbak? Yang Niki Mas. Iya, yang itu juga nggak apa-apa. Sedapatnya aja. Ya. Atau yang Jadi bisa juga yang kedua. yang kedua ya mungkin lebih bagus Mbak. Yang kedua. Oke. Sebentar Mas. Oke. Nah, dalam lakon Kresna Duto itu kan mungkin satu cara ya, walaupun leluhur itu harusnya nggak perlu pakai kode, tapi masalahnya kan ketika kalau bicara secara langsung akan dihilangkan oleh Mangkurat Admiral, maka beliau terpaksa harus melambangkan itu karena seperti itu. Tapi untuk jongkok biasanya beliau tidak akan ngomong dengan seperti itu karena ini berhubungan dengan Sabdo Jati, maka tidak akan dikiaskan ya. Oke. Di situ yang pertama kali bisa kita lihat adalah kuda itu berada di luar kereta. Jadi bukan kudanya naik kereta, itu pertama itu. Dan kuda itu harus dikendalikan, bukan kudanya KRPDW Melayu Rono Rene gitu. Terus, kalau perlambang bahwa keretanya adalah manusia, berarti kan yang berhak duduk atau melenggai itu adalah para dewa ya. Di situ, jadi bukan kudanya duduk dalam kereta. Jadi kuda itu nggak punya hak sama sekali duduk dalam kereta. Yang kedua, yang jelas bahwa kuda itu bukan saudaranya kereta, kan? Atau Mbak Men mau Mbak punya saudara kuda? Ya enggak lah Mas. Dulurnya jaran, gitu kan sini. Oke. Jadi sangat aneh kalau misalkan kuda itu dianggap saudara, enggak ya, bukan saudara. Dan jadi ya apa namanya?
Aku juga bingung kadang-kadang kalau kuda dikatakan ada dalam kereta, terus yang kedua kudanya itu dikatakan sedulur, lebih bingung lagi aku. Ya mungkin akunya yang kurang paham ya, sehingga sehingga ceritanya kok jadi demikian gitu loh, dan eh, seolah-olah kuda itu diperlukan sekali gitu loh. Makanya kan Sedi Joyoboyo kemudian mengungkapkan bahwa besok bakal ono kereta tanpa turonggo gitu kan Mbak. Jadi ada kereta tanpa ditarik oleh kuda gitu. Karena kan benar-benar butuh jaran gitu loh Mbak. Harusnya begitu sih. Nggak butuh harusnya. Jadi perlambang itu bukan hanya masalah keberadaan kereta yang tidak ditarik kuda, tapi ada perlambang yang lain bahwa yang kuda yang narik itu nggak diperlukan. Benar-benar nggak diperlukan. Jadi supaya kembali lagi pada keadaan semula bahwa orang perlu jaran. Iya. Orang perlu jaran terutama jaran di Wong Surabaya Mbak kan apa jaran di Pak Wajan itu gitu Mbak. Kalau di sini ada Pak Wajan, Mas. Pak Wajan dan jarannya gitu Mbak. Nggih. Nggih. Oh. Kalau enggak kan kalau memang sangat diperlukan kayak gitu, harusnya ketika memang Mojopahit menutup diri secara total kan, jadinya orang sana nggak akan kaget kan, Mas nggih? Nggak akan Iya. ada istilahnya Pak Wajan jadi kaget gitu. Iya itu. Wajan kaget. Tujuan beliau mengatakan bahwa besok bakal ada kereta tanpa turonggo, itu berarti memang benar-benar bukan hanya menunjukkan keberadaan benda yang bisa dipakai untuk bergerak atau berpindah tempat yang tidak ditarik kuda, tapi memang ada nih satu jenis makhluk yang harusnya nggak butuh nggak butuh yang itu gitu, yang lah menurut Mbak mungkin anu biar ini panggilnya domain nggak ukuran supaya biar dipikir banget sama menyaners gitu, Gimana? bukan untuk diperhitungkan Nggih. gitu. Tapi saya tidak melarang loh kalau ada yang menganggap itu kuda adalah saudaranya gitu. Mbak Vicky mungkin belum kan. Oming mau, Mas. Udah saudara piye masih. Loh, anu sing Udah nganggep kok sih. sedulur ya, Mbak. Heeh. Wah, Sedulurnya Pak, sedulurnya jaran gitu. Jaran gitu kan tadi. Oke. Ya udah mungkin begitu aja sih. Iya, Mas. Jadi semoga dan kelakon itu keberadaan kereta tanpa turonggo Mbak. Karena kalau kereta aja ditarik turonggo itu pertama pasti raiso banter gitu. Yang pertama itu pasti nggak bisa cepat. Yang kedua kalau keretanya pengen cepet justru kudanya yang ngalangin. Karena kuda itu larinya juga pasti ada batasnya. Nggih. Yang ketiga, kuda itu juga pasti hanya bisa di daratan, nggak bisa di atas dan sebagainya gitu kan. Nggih. Yang keempat, ya jadi mesake ya ditarik. Tapi nek dikonmu kalau naik kereta kok penak men gitu kan masalahnya. Gitu Mbak, ya udah gitu dulu aja Mbak. Nggih, Mas. Nggih. Kalau Kenten kita langsung aja kembali ke Mbak Vicky. Monggo Mbak Vicky yang di 60 iki mau langsung lanjut ke slide atau Mbak Vicky ada pertanyaan untuk Mas? ada, tapi aku tak cari dulu ya, Mbak. Bentar. Sabar, pemirsa. Eh 288 kan Mbak hari ini ya? Iya, Mbak. Ya, 288. Oke. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tapi nggak tahu ya Mas nanti ngembang apa enggak, karena ngembang saya dari 5 itu. Mengapa kalau dilihat secara lambang, manusia dalam lakon Kresna Duto dilambangkan sebagai kereta? karena sebagai ini Mbak, kalau dilambangkan langsung wujudnya orang, pasti ceritanya berubah nantinya. Makanya dalam memberikan jejak itu beliau biasanya dalam cerita anak-anak malahan. Karena dalam cerita anak-anak itu pasti nggak akan dirubah karena dipikir itu cerita tidak penting kan. Yang kedua,
dengan terlambang seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang sifatnya jongkok gitu loh. Kalau yang sifatnya jongkok beneran pasti diucapkan secara benar, karena itu berhubungan dengan sabdo jati, karena tidak pakai perlambang. Ya. Tapi kondisi atau keadaan yang mendukung keberadaan jongkok tadi pasti akan dilambangkan dengan sesuatu hal yang mungkin waktu zaman tertentu itu kurang dipahami gitu loh, dan akan diartikan macam-macam gitu. Jadi katakan kereta, karena kereta itu bisa ada yang naik, dan yang naik itu adalah di situ penggambarannya kan dewa, Mbak. Jadi bukan jaran. Jadi kereta itu kan jelas kelihatan bahwa bukan ditarik dewa terus jarannya di atas, tapi dewanya yang naik, jarannya yang lari gitu loh. Tapi itu kan sebagai batas Kresna Duta bahwa kudune papat ini rawono gitu loh nantinya. Makanya bakalan kereta tanpa turonggo gitu kan nantinya. Turonggo itu jaran. Gitu Mbak. Makanya penggambaran itu karena ini adalah sosok yang wadah untuk turunnya para hyang gitu kan. Siap. Dalam Gitu. negeri dongeng kan? Yang tadi. Oke. Terus Mas, mengapa Drubiksa 4 digambarkan sebagai kuda bukan mentok, kebo, banteng, sapi, kuda nil, kodok, atau hewan yang lainnya? Yang pertama dicari bentuk yang tidak serem, Mbak. Itu ya. Yang kedua orang lelek banget. Gitu. Karena kan kita kan sifatnya hamba mayu kan, jadi ya ojo kata kita elek, kita serem dan sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga, dia punya tenaga. Dia bisa berlari. Dan dia bisa diatur. Bisa dikendalikan gitu. Dan dia sebenarnya juga mau diatur, mau dikendalikan gitu. Walaupun sebenarnya tidak dibutuhkan. Gitu, Mbak. Tapi mungkin ada lagi Mas. Ada lagi ini. Soalnya pernah itu kan zamannya masih kecil ya. Itu tuh dikatain gini, bocah kok berdigasan kayak jaran. Berarti kan di sisi lain sebenarnya jaran juga itu gitu kan Mas. Maksudnya sebenarnya seliar itu gitu kan, tapi masih bisa diatur gitu ya Mas. Iya. Makanya berdigasannya orang kayak kudanil gitu kan Mbak. Iya. Pasti karena kapan hari aku Mas yang dikatakan itu sama orang tuh kayak digasan. Kajar gitu. Aku itu karena ngebut, aku naik motornya karena ngebut-ngebutan gitu. Itu. Iya, jadi jelas ya Mbak. Kan yang penting itu kan kelihatan dia bisa berlari. Berlari itu berarti kan dia bisa memindahkan sesuatu atau berjalan dari zaman ke zaman gitu loh. Bahwa titik akhir jadi Kresna Duta itu kereta masih pakai turonggo. Lanjut Mbak. Oke. Terus Mas, kereta kan sebenarnya ditarik satu kuda aja kan sebenarnya cukup. Nah, kenapa harus 4 kuda nih? Atau kenapa nggak lebih banyak kuda lagi? Atau kayak angka 8 atau 9? Atau misalnya kudanya tuh sejumlah warna pelangi 7 gitu. Terus kenapa kudanya harus pakai aksesoris emas-emasan Mas? Atau supaya gimana tuh? Estetika doang atau ada maksud tertentu Mas? Kalau jumlah jelas Mbak ya, karena itu melambangkan apa kan kelihatan. Itu ya. Jumlah itu nggak mungkin bisa ditambah dan dikurang, karena itu yang harusnya nanti dilepas tuh itu kan, sejumlah itu. Kalau dikasih perhiasan emas-emasan itu kan yang namanya hamba mayu kan seperti itu Mbak. Mbok yo LEO kayak, jadi mungkin tadinya wujudnya Drubiksa dikalungi jadi ejaran gitu kan Mbak. Iya, jadi jaran gitu. Mungkin dibuka kalau tidak jadi aslinya Mbak. Jadi itu paling gue ngeneng-ngeneng Mas. Wes gue tak dandani ben api apa tak kayak mas-masan mung dadi jaran ya. Engko tak copot mah di Drubiksa gitu ya Mas. Ya, makanya itu kan toh Mbak. Mungkin juga suatu pesan kan bahwa besok kalau sudah ngerti cara ngelepas ya nek iso didandani sik. Dipacai sik lagi kon lunga gitu kan Mbak. Iya. Jadi jangan dibiarin dalam kondisi seperti aslinya terus langsung kan lunga gitu. Ora ya Jayeng Katon nggak begitu gitu, walaupun mungkin selama ini sudah sangat mengganggu gitu kan. Ya. Padahal disclaimer-nya nggak ada sabar ya kan?
tapi kok masih baik. Itu nggak baik ya Mas, karena tuntutan Hamba Mayu ya. Hmm. Oke, terus Mas, eh dalam melakukan Kresna Duto, kenapa para hyang yang turun semua dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk di kereta atau jongkok, Mas? Karena dia harus waspada, Mbak. Di sini kan yang pertama itu waspada terhadap jarane, kok jangan-jangan jarane lepas kendali. Hmm. Yang pertama itu. Terus yang kedua jangan-jangan nanti jarane malah mau naik kereta. Gitu. Jadi bukan narik malah mau naik. Kalau dalam posisi duduk itu pasti kurang waspada, Mbak, dan kurang siap dalam menghadapi itu semua gitu. Maka ditunjuk waspada. Jadi ini Nah, hanya menunjukkan bahwa termasuk dalam jangkauan zaman ketika kereta tanpa turangga akan terjadi gitu kan, Mbak. mm-mm. Mas, tapi ya Mas, biasanya itu ya, udah itu satu aja. Itu tuh biasanya tuh pakai kacamata, supaya dia nggak noleh kanan kiri, supaya nggak bingung, supaya bisa diarahin. Ini tuh ada empat-empatnya nggak pakai kacamata. Tapi gimana caranya ngandaliin empat-empatnya supaya arahnya itu sama? Kalau nggak pakai kacamata tuh terus gimana kan Mas? Apakah dia juga bisa dikasih tahu di jam omongan atau dia dikasih kayak udah kayak dilatih gitu loh, arahnya tuh ke sana pasti, jadi udah pattern kayak gitu. Itu gimana Mas? Jadi kan sudah di arah apa sebelumnya memang sudah pertama pasti sudah dilatih ya, Mbak. Hmm. Yang kedua memang itu kan ke kuda-kuda itu juga nggak berani karena berhadapan dengan ada dewa 5 kan, termasuk Kresna kan masuk dewa kan itu. Yang semuanya pada posisi waspada gitu. Jadi arep menggok ya rawani gitu kan, Mbak. Ya ya. Daripada digebuk-gebuk tenan masalahnya. Daripada bagi kuda itu kan daripada rapayu dia malah dicolke rapayu ya mending manut wae gitu kan. Walaupun akhirnya tak bakal dicolke gitu kan, Mbak. Ya ya. Itu berarti kayak kalau lagi nuntun anjing gitu ya Mas ya? Harusnya Mm-mm. lebih bisa galak dibandingin anjingnya. Soalnya kalau kan nanti liar dia, belak-belok gitu Mas. Oke, Iya. kayaknya malam ini banyak ngomongin anjing ya. Tadi Scooby-Doo, sekarang ngomongin ini. Terus Mas, kenapa penekanan lakon Kresna Duto bukan saat Kresna ketemu Duryudono, tapi justru waktu Kresna naik kereta? Apakah Duto itu artinya naik kereta? Kok gambarannya malah nggak memprioritaskan ketemu Duryudononya? Malah kayak fokus of interestnya tuh langsung si tokoh ininya doang gitu. Kenapa Mas? Karena yang dipentingkan itu adalah pesan tentang keberadaan kereta tanpa turonggo yang harusnya begitu gitu loh, Mbak. Ini kan Hmm, kereta kepeksa pakai turonggo gitu kan judulnya. ya. Mm-mm. Jadi kudune kereta orang butuh jaran jadi pakai jaran gitu kan. Jadi jaran gitu kan, Mbak. Mm-mm. Itu. Karena kalau yang pertemuan dengan itunya malah tidak begitu dianggap penting untuk leluhur menceritakan di situ. Jadi kan sebenarnya ini ada cerita yang dibelok kita, Mbak, bahwa sempat itu ceritanya ketemu Duryudono tapi sebenarnya gini loh, dong karpe ora gitu kan. Dongrah, Makanya nggak hampir dongjo. nggak ada loh harapan Kresna Duto apa cerita tentang Kresna Duto terus gambar itu gambar Kresna ketemu Duryudono dan Kurawa gitu. Ora, biasanya Kresna naik kereta kan aneh kan mereka. Tapi nggak ada yang curiga dengan itu gitu. Dan Mm-mm. sayangnya yang curiga ya cuma kita, Mbak. Untuk Iya, sementara ini. grup curiga. Oke. Oke Mas, dari aku pertanyaan udah cukup. Kita mau lanjut sama Mbak Omeng, ada pertanyaan? Oming nanyanya nanti aja Mbak. Di Oke. 90 terus Mbak Jo mungkin di 100. Kita langsung ke slide aja gitu. Oke, oke. Slide ke 61. Maka memerlukan kamuflase agar tidak dapat dilihat oleh peradaban Kolobendu. Kasihan ya, padahal kalau kedua itu yang melihat aja nggak boleh. Lanjut, Mbak. Ngindek wae ra oleh. Enggak apa, tapi kan udah diwakili ya sama gambaranku ya.
Lihatnya Hmm. lewat gambaranku Tapi, aja. tapi memang gini loh Apa? Mbak. Kalau kita punya rumah, tidak semua orang boleh lihat dalam rumah kita kan Mbak memang. Iya, Bener dong teman. Dan tidak semua orang boleh masuk halaman kita memang kan. iya, Walaupun itu orang kita kenal sekalipun belum tentu kita izinkan sampai semua ruangan dimasukin Mbak. iya. Makanya yo wis delok fotone tok wae. Kan? Iya, itu pun kalau kalau gelem dutui, Iya. kalau mau. Itu pun belum tentu kan. Mm-mm. Oke, 62. Dan disertai alat pemindah agar pesawat peradaban Kolobendu tidak dapat menabrak. Kalau bahasa kekiniannya mungkin teleportasi gitu. Hmm. Aku kalau teleportasi itu bingung ya, karena dulu ditunjukin itu sama Mbak Omeng di Baturiti itu sampai aku bingung sendiri gitu. Lanjut Pak. Oke, 63. Karena radar Kolobendu pasti juga tidak akan bisa mengenali itu. Bukan yang kenal ya, bisa melakukan dan mungkin membayangkan pun enggak. Lanjut Mbak. Sehingga bangunan peradaban besar harus ditutupi dari kaki sampai atas. Nah itu karena di sini kan masalah itu tadi loh Mbak, keberadaan ejaran. Itu tadi loh. Ketika kereta masih pakai turonggo, dan sebenarnya di sana kereta ora butuh turonggo gitu kan. Di sini masih Ya. kereta sebentar lagi udah kereta kepaksa nganggo turonggo gitu kan. Nanti baru kereta tanpa turonggo. Lanjut Mbak. Oke. Dan itu berarti harus tidak terlihat. Karena kalau terlihat juga malah nanti akan menimbulkan penasaran yang akan mengganggu peradaban sana. Lanjut Mbak. Maka sesuatu yang belum tentu terlihat Udah lanjut aja Mbak. dan sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Bukti ini seperti bakteri itu nggak kelihatan, tapi ada kan. Yang lebih ini lagi seperti arus listrik itu kan nggak kelihatan, tapi coba kalau dipegang nyetrum. Lanjut Mbak. Iya. Nah, berarti kesimpulannya yang nggak terlihat belum tentu nggak ada. Yang ada Ya. belum tentu terlihat, gitu kan. Contohnya setrum. Oke. 68, tapi juga sangat mungkin yang tidak ada memang tidak ada. Karena bisa aja itu ditambahkan supaya seolah-olah ada, padahal nggak ada. Ya contohnya kan yang namanya Hapemayu itu kan membuat sesuatu menjadi yang lebih indah. Nah terus kalau kelihatan ada orang ngomong ngaku melihat sesuatu yang tidak indah atau melihat makhluk yang nggak indah kan berarti itu kira-kira gimana Wong Gusti kan yang digawe APKB. Lanjut Mbak. Dan juga sering ada yang juga terlihat. Ya lanjut aja dulu Mbak. Tidak terlihat itu bisa karena terlalu kecil sehingga tidak terlihat. Atau memang terlalu besar sehingga sampai nggak terlihat. Nah kan ada kata-kata gini tuh Mbak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan kan. Di pelupuk mata ya perasaan ada gajah tidak jadi sendal saya kita yang di pelupuk mata gini. Lanjut Mbak. 70 bukan sih? 70 ya? 71. Oh, 71. 71 atau 70 Hmm. Mbak Ming? Tuh 71. Oke. Tapi juga bisa terlalu besar maka tidak terlihat. Karena mungkin yang melihat malas melihat Mbak, jadi nggak kelihatan. Lanjut. Maka ada istilah wes melorok tapi orang delok yang artinya sudah melototin tapi tidak terlihat. Sudah melotot banget, memperhatikan dengan seksama tapi tetap tidak terlihat. Dan itu bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar. Lanjut Mbak. Mega juga bukan hanya untuk kamuflase. Ya bisa untuk yang lain juga. Lanjut Mbak. Tapi juga bisa digunakan untuk mengamati pergerakan para danghyang. Ya itu kan kalau yang menganggap ada danghyang yang menggerakkan. Tapi kalau enggak ya dianggap biasa aja. Lanjut Mbak. Karena para danghyang kadang menggunakan mega untuk menunjukkan ke anak cucu yang poncondrionya masih ketutupan berbagai kesempat. Dalam bahasanya Pak ini,
apa namanya Pak Wawan yang di Surabaya itu ada ketutupannya jaran. Lanjut, Mbak. Oke, maka kadang mega digunakan untuk geber atau layar agar bisa dilihat anak cucu. Tapi itu tidak akan ditujukan ke semuanya, tapi cuman yang diinginkan aja oleh si Hapsoro Hapsari. Lanjut, Mbak. Tapi terkadang juga tetap tidak terlihat. Ya karena tergantung yang di sana, bukan tergantung yang di sini. Ya, Mbak. Tapi tetap terlihat pergerakan danghyang yang sering membawa mega menuju ke puncak pegunungan. Karena arahnya itu jadi aneh banget ketika dari berbagai arah terus kemudian menuju ke satu titik, kan angin tuh harusnya nggak begitu modelnya. Lanjut, Mbak. Sebenarnya tidak harus menuju puncak gunung, tapi bagi mereka melakukan itu agar anak cucu tahu bahwa mereka ada. Cuman yang mengamati bahwa mereka ada kan nggak banyak atau nggak ada. Lanjut, Mbak. Maka sering mereka berjalan menuju puncak gunung lalu menebal. Setelah itu terus mecah lagi menuju ke berbagai tempat yang harus kayak seperti mereka mendapat tugas harus siram-siram di mana gitu. Lanjut, Mbak. Setelah itu kemudian pecah dan terbang ke beberapa wilayah secara terpisah. Sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Dan tentu saja hal ini tidak sesuai dengan arah angin. Karena kalau diperhatikan secara benar-benar arah angin antara mega dan mega dan angin kadang-kadang bisa berlawanan atau tegak lurus atau gimana, tapi juga banyak yang searah, tapi ada yang enggak. Lanjut, Mbak. Namun ada juga danghyang yang mengikuti arah angin agar anak cucu tidak takut. Karena supaya paling tidak itu tidak berpikir yang terlalu jauh, karena memang mereka sudah kehilangan ini ya, cerita tentang keberadaan leluhurnya. Lanjut, Mbak. Atau arah anginnya sengaja dibentuk oleh para danghyang agar terlihat normal. Walaupun sebenarnya anginnya tetap aneh karena terus ada benturan ada tabrakan antara dua awan yang arahnya berlawanan. Lanjut, Mbak. Karena di zaman Kolobendu ada kesalahpahaman dalam mengartikan siapa danghyang. Ya seolah-olah sesuatu hal yang menakutkan, padahal mereka tidak menakutkan sama sekali. Lanjut, Mbak. Kadang danghyang malah dianggap demit. Ya karena ketemu juga belum pernah. Lanjut, Mbak. Dan memedi malah dianggap danghyang. Karena logika untuk mengerti dan yang seperti apa sudah hilang. Lanjut, Mbak. Sehingga para danghyang sering lebih baik tidak menunjukkan diri daripada tidak terhormat. Ya daripada rakajen gitu, asalnya gitu. Lanjut, Mbak. Dan danghyang lebih suka tidak terlihat di zaman Kolobendu. Karena mereka kalau terlihat nanti malah membuat kondisi tidak baik terhadap anak cucunya yang malah mungkin pingsan atau gimana gitu. Lanjut, Mbak. Tapi bagi yang ingin bertemu, terkadang hanya didatangkan awan tipis agar tahu bahwa beliau itu ada. Banyak gejala yang bisa beliau tunjukkan, tapi paling tidak itu salah satunya itu gitu. Ya, karena udah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke. Blur, Mbak. Blur. Blur total. Oke, disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutiojo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar, tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutiojo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutiojo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, Mas. Mbak. Mas, untuk yang 90 niki? Nggak ada cerita, Mbak. Nggak ada. Ngantuk, Mbak, saya. Oke, kalau enten pertanyaan Umi juga tak persingkat aja. Mas, kalau di lakon Kresna Duto nih,
Eh, kan kenapa kok di situ nike nggak privat aja kan loh Mas? Kenapa kok harus naik kereta? Kan bisa aja naik kudanya aja. Atau kalau yang lebih privat nih kan artinya nggak akan ada yang bisa nebeng kan Mas? Ya, yang jelas kan kalau restorannya cuma naik kuda saja kan ini Mbak, nanti tidak bisa dipakai untuk perlambangan sesuatu itu ya, karena kan ini kan mau kalau dijelaskan secara terang-terangan pasti dihilangkan toh. Jadi harus ada sesuatu hal untuk menggambarkan itu gitu loh Mbak. Hmm. Iya. Boleh tahu nggak alasan pembelokannya nih Mas? Karena tadi kan Mas Ngendiko kalau akan memang ada pembelokan dalam cerita Kresna Duto niku. Jadi Kresnanya niku naik kereta digambarkannya bukannya ketemu dengan Duryodhana, tapi malah kereta netok kan Mas dengan perjalanannya niku. Pembelokan ceritanya niku gimana Mas sebenarnya Mas? Kalau kita melihat dari cerita itu, kan yang namanya Kresna Duto kan harusnya Duto itu harusnya menemui yang akan diajak berunding Mbak. Iya. Nah kok malah dia jaran-jaranan gitu kan Mbak. Dengan jalan itu jelas belok nggak sih? Loh, sekarang Mbak, di semua tempat loh, aku kalau nanya tentang Kresna Duto, itu pasti gambarannya itu. Iya. Nggak ada loh yang gambarannya itu Kresna dengan debat-debat sama Duryodhana, Iya. Dursosana, Muni, dan sebagainya, orang nggak ada itu. Iya. Yang ada itu kalau yang lakukan Kresna Duto itu Kresnanya numpak jaran naik kereta yang ditarik jaran gitu loh. Iya. Itu belok kan Mbak, tapi pembelokan itu kan jelas ya tujuannya apa kan kelihatan jadinya. Bahwa di sini tidak diprioritaskan keberadaan Duryodhananya tidak penting gitu loh, tapi wah ini bacalah gitu kan. Iya. Gitu Mbak. Iya. Dan Padahal, iya, monggo Mas. Terus, ya tapi kalau aku sih berpikir jangan dibaca, biar aku aja yang baca gitu loh Mbak. Gak penting untuk yang lain. iya Mas. Tapi kalau misalnya diperhatikan gitu nih Mas, ya, keretanya niku kan nggak pakai atap nih Mas. Jadi niku kan biasanya dipakai kalau di pewayangan niku kereta untuk berperang, jadi bukan untuk berunding kan Mas. Iya, karena di sini kan berarti sebenarnya posisi perang pertama adalah mengeluarkan si jaran keluar dari kereta itu kan Mbak. Terus perang yang kedua kan bagaimana supaya akhirnya menjadi kereta tanpa turonggo Mbak. Tadinya kan kereta ditumpaki turonggo, terus kereta ditarik turonggo, terus kereta tanpa turonggo kan. Tahapannya itu Mbak. Kereta tanpa turonggo. Terus Mas, niku kan kalau Prabu Kresna niku kan seorang adipati yang sangat dihormati. Terus kenapa kok beliaunya niku saat naik kereta niku nggak pakai pengawalan Mas? Terus nggak ada juga ridernya gitu kan, biasanya kan nggak ada tetot-tetot gitu Mas. Itu kan makin memperjelas tujuannya cerita itu toh Mbak, bahwa itu bukan Kresna Duto. Kalau Kresna Duto pasti ada ini nih, ada pengawalan dan ada forerunner dan banyak prajurit yang mengikuti gitu. Jadi ini prioritasnya memang benar-benar bukan Kresna Duto, tapi iki ono kereta ditarik jaran sing ra perlu narik gitu kan. Itu kan sebenarnya. Kereta itu wadai dewa, duduk wadai jaran gitu loh Mbak. Ada pernyataan itu yang disembunyikan gitu Mbak. Nah, jarannya itu jangan sampai naik di dalam kereta dan apalagi dianggap saudara. Aduh ampun deh. Nggih. Kalau Kenten kan Mas Ngendiko niku wadai dewa, duduk wadai jaran kan gitu. Berarti keempat Betara yang ikut dalam kereta niku juga kan kenapa kok nggak disertai para dewa dewi, widodoro widodari, terus beberapa terah yang ada di kayangan masing-masing beliau niku kok nggak ada yang ikut juga Mas? Ya, berarti kan memang berarti wadah itu terbatas toh Mbak. Jadi tidak semuanya bisa ikut. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ya mesake juga wadahnya keblekan banyak-banyak gitu loh Mbak. Walaupun cuman ngamati dari atas, tapi kan tetap aja yang namanya ini ya, apa namanya,
Kalau kita berhadapan dengan 4 orang sama 100 orang, walaupun bagaimanapun juga tetap yang namanya ketegangan itu pasti tetap ada, Mbak. Jadi memang itu aja udah cukup gitu loh. Nggak perlu harus yang lainnya ikut turun gitu, Mbak. Dan itu adalah dewa-dewa yang bisa membebaskan itu dari kejaran tadi, Mbak. Berarti kan tetap bisa sebenarnya beliaunya ini ke dalam waktu bersamaan gitu, hadir semua kan Mas gitu. Dalam satu wadah nih kan. Iya. Mm-mm. Tapi ya itu, wadah itu terbatas. Jadi tidak bisa langsung blok semuanya gitu. Kecuali jika memang wadahnya gede gitu kan, Mbak. Kapal Indo aja terbatas apa Mbak pesawatnya, nggak bisa sampai 1.000 pesawat tuh. Dan sisanya di luar kan Mas, fregatnya, Iya, destroyernya, semuanya di luar ditaruhnya. Berarti niku juga wadah niku juga kayak gitu nggak Mas? Yang masuk niku cuman tertentu, terus pengawalannya di sekitarnya kan kan Mas kayak kapal Iya. induk gitu. iya. Bukan di dalam kapalnya. Iya Mas. Iya. Oh, pertanyaan Omeng cukup dan niku manten dulu Mas biar cepet aja. Karena niku juga biar Mas juga bisa cepat istirahat. Monggo kita lanjut aja ke slide. Nanti Mbak Ju 100 nggih. 100. Oke. Nggih, Iya. 100. Monggo Mas, Mbak Vicky. Bentar, Mbak. Bentar. Bentar, saya udah tak pencet-pencet yang lainnya. Udah harus scroll lagi, bentar. 91. Tapi juga kadang hanya harumnya kembang tertentu agar dimengerti oleh yang dituju. Karena kalau asal bau-bauan nanti nggak paham, berarti harus bau tertentu dan itu harus spesifik dan itu terus-menerus seperti itu gitu. Di saat-saat tertentu supaya ngerti anak cucunya itu, utama yang masih itu ketutupan jaran. Sekarang jaran Mbak Daniel. Lanjut. Sehingga jika bau tersebut muncul di suatu tempat, agar anak cucu tahu kalau orang tua juga ada di situ. Jadi yang dimau kan ngerti tapi tidak takut. Lanjut Mbak. Dan yang sangat senang jika dianggap orang tua. Dan itu berarti tidak menggunakan sistem formalitas. Tapi juga tidak kurang ajar. Jadi harus sopan juga. Tapi tidak formal. Lanjut Mbak. Karena Dang yang tidak akan tega jauh dari anak cucu. Yang terjadi itu sebenarnya seperti itu. Tapi masalahnya kan ketika kondisi logika tidak begitu. Lanjut Mbak. Cuman karena peradaban sedang ada di zaman Kolobendu, maka beliau sangat maklum dengan segala hal yang dilakukan oleh anak cucu. Karena ya mau bagaimanapun juga, Kolobendu tetap harus ada, karena itu demi keadilannya jagat raya ya, bahwa mereka juga punya kesempatan. Lanjut Mbak. Tapi Sukorto itu bukan anak cucu para Dangyang. Karena mereka ada yang punya sendiri, bukan Poro dan yang. Lanjut Mbak. Maka memang kalau Sukorto tidak punya hak ketemu Dangyang. Ya, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu ada dari asam amino. Lanjut Mbak. Maka mau seperti apapun usahanya, kalau Sukorto ya tidak akan mungkin bisa ketemu dengan Dangyang. Yang sampai dengan hari ini sih aku kayaknya nggak pernah dengar mereka ngerti Dangyang. Lanjut Mbak. Tapi Sukorto akan sangat mudah ketemu Drubikso. Makanya cerita menakutkan akan lebih berkembang di kalangan sana. Lanjut Mbak. Karena Drubikso itu tidak kecil, maka jauh lebih bisa untuk dilihat. Ya tidak perlu mikroskop yang jelas. Oke, karena ada 100, monggo Mbak Jo kalau mau ini. Mas, malam Mas. Kok malah lihat sih? Tapi kan harus ngomong. Masih melanjutkan lakon Krisna Duta niki kan. Itu para Bathara yang ikut turun di lakon Krisna Duta itu kan pasti punya aji sepi angin gitu. Sepi angin gitu, aji sepi angin gitu kan. Kenapa beliau-beliau ini nggak langsung masuk aja ke keraton Hastinapura gitu Mas?
terus langsung jadi saksi perundingan gitu. Kenapa harus ikut di rupanya Prabu Kresna? Yang pertama karena untuk menunjukkan bahwa walaupun beliau itu dewa tapi masih punya sopan santun, Mbak. Tuh, jadi walaupun Betara sekalipun bisa aja ngelangkai seperti itu, tapi untuk menunjukkan bahwa ke anak cucunya bahwa beliau aja itu mau begitu gitu, apalagi yang ini ya sebaiknya ya harusnya ya mengikuti prosedur gitu kan. Ya kan, tapi kan sebenarnya pertanyaan yang lebih lucu lagi kayak kenapa sih dewanya itu dilakukan Kresna Duta yang ngikutin Kresna, kenapa nggak turunnya di pihaknya Duryodhana gitu kan, nggak di Kurawa gitu. Karena di sini kan agak jadi makin kelihatan bahwa sebenarnya dewanya itu pro ke siapa gitu kan, yang benar yang mana itu kelihatan. Karena kalau mereka datang ke pihak Kurawa dan kemudian menjadi saksi sampai menunggu di sana, itu berarti memang ya itu kayak pertanyaanku dulu waktu masih kecil, tuh kan kalau ada istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, katanya kata guruku artinya orang baik akan meninggalkan kebaikannya, orang jahat akan meninggalkan kejahatannya, gitu kan, Mbak? Ya, pertanyaanku berikutnya, kenapa harga gading kok selalu lebih murah daripada harga belangnya harimau gitu? Berarti kita disuruh menghormati orang yang jahat ya, Pak? Gitu. Guruku bingung, Mbak. Nah, makanya supaya tidak terjadi seperti itu, Parahyang turunnya ke pihaknya Pandowo gitu. Jadi mengikuti Kresna pada saat Kresna akan melakukan duto, akan jadi duto. Tapi kalau mereka langsung jujuk ke Hastinapura, itu kan malah ada dua kemungkinan toh, Mbak. Yang pertama masalah sopan santun, yang kedua masyarakat akan berpikir, oh kalau gitu kita disuruh ngikuti belangnya harimau gitu, gitu kan? Iya kan, Mbak? Dan biar nggak ada asumsi seperti itu, maka yang paling aman adalah mengikuti Kresna, turun di Kresna tadi tidak langsung ke sana. Bisa saja kalau itu beliau lakukan gitu. Oh, Mbak Ombeng aja bisa kok di Batu Riti. Cuma sumun banget. Ya, karena Oming ada di sebelahnya, Mas. Iya. Yang bikin bisa tuh karena sebelahnya Oming gitu. Nah, berarti itu kan sebelahnya. Oh enggak, saya di belakang. Nah, itu sebelahnya enggak tuh. Mas, tapi Mas, kalau enggak salah waktu itu Mas pernah mendongeng gitu loh ke Oming. Kalau di pihak Kurawa juga bukannya ada Betara juga yang turun, Mas? Boleh disebut namanya, Mas? Betaranya Aryo. Betara yang itu sih, Mbak. Betara yang itu. Ora pernah disebut. Oh iya. Berarti Mas dari sudut pandang apapun, kalau udah posisi para memilih untuk ada di keretanya Prabu Kresna itu udah jelas ya, pembelaan tuh pada yang benar di sisi yang mana. Jadi dari sudut pandang manapun itu yang nggak bisa diubah-ubah karena udah seperti itu kan gitu nih Mas. Ya. Penerjemahannya nggak bisa dengan logika apapun akan tetap benar gitu loh, Mbak. Karena itu tadi kalau itu harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, terus nanti berarti kita disuruh menghormati yang jahat karena katanya yang jahat adalah harimaunya, yang baik gajahnya gitu kan. Nah, kenyataannya kan harga kulit harimau kalau nggak salah tuh lebih dari 1 miliar kalau nggak salah. Sementara gading gajah itu mungkin antara 60 sampai 100 juta gitu kan. Perbandingannya jauh banget loh. Berarti kalau nilai seperti itu kan berarti peribahasa tersebut mengharuskan kita menghormati yang jahat ya, Mbak. Menghargai yang jahat paling tidak. Ya. Tapi bukannya waktu itu alasannya kenapa turun di sana nih karena memastikan jalannya Baratayuda biar terjadi kan Mas ya? Memang, Mbak. Ya. Memang iya. Karena kalau tidak begitu memang Kresna sudah punya rencana untuk menggagalkan Bratayuda. Dan supaya Bratayuda tetap berjalan ya memang keempat dewa itu harus turun gitu. Tapi kalau turunnya beliau langsung ke Ngastinapura nanti akan ada pembelokan asumsi bahwa
Bathara itu ternyata pro ke pihak Kurawa gitu kan, Mbak. Tapi terus berkhianat terus karena Kurawane kalah gitu kan, akan ada pembicaraan seperti itu. Supaya nggak bisa belok sama sekali. Nah, kalau dari ini Mas Lakon Tresno Duto ini aja kan yang tadi Mas Nandika ya ada pembelaan kisah kan, ada pembelaan cerita gitu loh. Nah, kalau ngomongin soal pembelaan ini kan berarti ada dua lah yang minimal ya. Ada pembelaan yang biar kita benar-benar delok gitu, benar-benar melihat itu dengan teliti, memahami orang dongeng kan gitu ya, melihat ulang gitu. Dan ada pembelokan yang bikin ya males untuk melihat ulang gitu kan, pembelokannya sih. Contohnya yang pembelaan yang dilakukan sama admiral kayak gitu. Nah, itu apa yang membedakan keduanya pada akhirnya, Mas? Di logika atau ada hal lain gitu? Yang pertama logikanya, Mbak. Karena kalau yang admiral pasti nanti arahnya itu menjadi samar dan ini ya, sesuatu hal yang enggak jadi iya gitu. Contohnya aja misalkan Aji Condobirowo gitu. Tertulis Pondohong ngatain sama macam ternyata gak gitu loh, Mbak Mantrani belas nggak seperti itu. Malah Mbak Vicky sempat ngakak tuh, Mbak, ternyata Mantrani kayak gitu gitu loh. Iya. Di luar BMKG banget kan itu mantranya. Iya. Itu Mbak, itu kelihatan banget kan. Itu yang sudah jelas ya. Sangat. Tapi tidak bisa kita bicarakan di sini bahwa ternyata Condobirowo itu mantranya nggak seperti itu, nggak seserem itu dan tidak seperti yang diperkirakan orang gitu loh. Yang tertulis yang yang sudah terbukukan dan sebagainya nggak gitu ternyata gitu loh. Terus Aji Kemayan juga nggak begitu. Aji Sepiangin juga nggak seperti itu mantranya, cuman Mbak Ome waktu itu mantranya kalau nggak salah kayak di sebelah sana ada apa itu Mbak gitu, ada apa itu Mas gitu, terus aku mengikut udah pindah gitu doang. Mantranya beda banget. Pernyataan pertama yang benar. Ada apa itu Mbak? Ada apa itu? Mbak. Nah, itu yang benar. Ada apa itu Mbak? Bukan ada apa itu Mas. Orang apa? Lagi 7 kilo gitu. Maka Ini tidak ngatur itu untuk ngaji Sepiangin ini orang tau Mbak, nggak seperti itu kan. Kalau itu demi nilai rampung-rampung gitu. Tapi memang kamu waktu itu. Itu bukannya nyalep malah kesalep ya Mas ya, kalau kayak panjang ya. Terus ini Mas, masih mengenai kembali lagi ke Lakon Tresno Duto. Nah, Bathara Narodo yang saya tahu itu kan disebut juga Bathara Nur Ada, Mas. Nah, ini ada Nur atau Nur yang senang ada-ada gitu. Nah, apakah itu artinya beliau yang nanti yang istilahnya yang berkenan untuk menghilangkan Drubiksa yang menutupin mata, Mas? Karena kan Nur itu dilihat dengan mata kan, bukan dengan indera yang lain gitu. Itu ngerti Mbak, ya benar. Yang Bathara Narodo membuka panca indera terutama mata kan. Jadi kan yang berikutnya tinggal yang lainnya gitu kan Mbak. Kalau yang lainnya nggak tahu. Aku nggak tahu dulu Mbak. Ada lo ditanya. Pertanyaannya duluan aku untungnya Mbak. Jadi Mbak yang harus jawab itu Mbak. Kalau itu benar masih muda, yang lainnya ini loh Mas. Lo berarti kata Nur itu dari bahasa apa Mas sebenarnya? Dari bahasa Kawi juga ada sih, tapi nggak tahu bahasa yang lain ya. Dan bahasa Kawitan ada kok itu kata itu. Bukan serapan, memang ada di bahasa Kawitan. Mas yang posisinya membuka Konco Indra, Mas nggak mau belum berkenan menceritakan udah kedua. Emang nggak tahu Mbak. Emang nggak tahu beda.
Kalau tahu ya mesti ngomong. Orang kan ngerti loh Mbak. Kalau nggak tahu tuh masa ya harus ngomong sih. 4. Berarti Iya. kan 4 lagi, 3 lagi ya. Hmm. 3 lagi nih maksudnya. Kalau masih orang Nur ada masih, oh ya Nur masih bisa. Yang lainnya kan Iya kan masih, udah, kalau yang Betoro Nur ada kan udah jelas ya, ya. kan. Ya, Yang penuh Batoro, yang menutup pandangan mata. apalagi yang Yang Batara Turama ini, makanya kan Mbak harusnya ngerti tuh waktu pas kita di tempatnya Mbak siapa itu? Tadi tiba-tiba lupa namanya. Yang di Bali itu, yang rumahnya bagus itu, ya. kan anaknya tiba-tiba nggak kelihatan waktu balik ke HP. Ya. Iya. Jadi kan yang nutupin siapa tahu dong Mbak. Sekarang. Oh, ya. Kalau anak itu nggak ada yang lihat kalau dia naik ke atas, tahu-tahu HP-nya udah dibalikin, ada di meja gitu kan. Iya. Dan banyak yang melihatkan itu. Berarti nebak aja kita. Yang 3 ini kita disuruh nebak-nebak. Ya pasti salah ya sih. Pasti salah. Ya, Mbak nebak, kalau udah ketemu aku diajarin Mbak, biar aku ngerti. Masa ilmu tebak-tebakan diajarin. Kepala DPPK Program dan Kegiatan. Coba suara apa itu? Oh, Aku. Mbak Vicky ya? Ya Mas, ampun Mas. Iya, Kayaknya, cukup. ampun. Matur nuwun Mas, selamat Oke. malam. Oke. Oke Monggo Mbak Vicky, lanjut Mbak, satu-satu. ke slide. Oke. Satu-satu, karena Drubikso mampu menutupi cahaya lebih banyak, maka minimal bayangannya samar lebih gampang dilihat. Makanya kadang-kadang kalau kita tuh ngomong kan datangnya seberkas cahaya gitu kan. Bukan segunung cahaya gitu. Karena yang ini apa namanya? Cahaya yang kecil itu yang nanti akan menolong gitu kan malahan. Lanjut Mbak. Tapi yaitu ini semua cuma dongeng. Nah ini yang harus dipercaya ini kata-kata ini. Ini semua cuma dongeng, kalau yang lain jangan dipercaya. Lanjut Mbak. Jadi jangan dicari semua yang ada dalam cerita ini di dunia nyata. Karena kalau dicari di dunia nyata ya akan bingung sendiri yang namanya dongeng kok dicari di dunia nyata. Lanjut Mbak. Karena dongeng itu bukan untuk dibuktikan. Dongeng itu untuk diceritakan, bukan untuk dibuktikan. Lanjut Mbak. Terakhir, sampun samsaya celak mega kang pun agem kemul keraton Wijaya Kedah Badar. Lon-lonan pun singkiraken dening Samirana kagem minyak kamulyan jatinipun Tribuna. Ya Mas. Bukan minyak Mbak. Minyak itu artinya Minyak. Oh, membuka. sorry. Sorry, minyak. Minyak bukan. Sorry. Makanya loh kok minyak enak ene. Ya udah, kalau berarti kan ini sudah disampaikan semua, berarti udah selesai. Dan ya nanti dilihat aja yang otak-atik gatuk itu yang ngomong meteor yang dari dari Jogja sampai ke Sumedang atau Menyan yang otak-atik gitu ya. Oke. Soalnya ada tadi itu otak-atik gatuk banget gitu. Kenapa? Soalnya ada juga yang kepedean. Kalau tapi berantas nggak akan kebuka nih Mas. Ada yang kepedean karena bilang niku di yang di London niku Mas. Niku kan juga di bawah laut posisinya. Jadi kepedean yang di sana niku dipikir juga akan begitu Mas. Oh. Ya kita lihat aja Mbak. Yang jelas tuh saat ini banyu wis munda gitu kan. Segoro nggak daratan tuh lon-lonan tapi dadi gitu loh Mbak. Tapi ya itu nggak mungkin kalau kita yang ngerojoknya banyu tuh nggak mungkin Mbak. Kita tuh hanya bisa ngelihat bahwa berantas akan dibuka. Ya itu aja kan. Itu dongeng gitu. Jadi jangan dicari di dunia nyata. Kalau terjadi ya kebetulan gitu. Kebetulan atau kesalahan ya? Kita udah. Iya Mas.
Nggih. Oke, sampun kalau kenten Mas matur nuwun untuk dongengnya sareng jawaban penasarannya kami, Mas. Kalau kenten kita tutup IG live kita malam ini. Matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jatijaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangisi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa sukara harjo kerto tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya, jangan diseriusin, apalagi nontonnya sampai diulang-ulang nih rekamannya nih. Niki saya dengan Omi, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna, jangan diingat ya Prabu, jangan diperhatiin juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan salam menyan. Salam Ojo Percaya. Yang saya percaya, saya menyan.